calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 supervisi akademik, di mana kami bertiga akan bertugas menjadi pengamat atau observer, yang kedua bertugas menjadi coach, dan yang ketiga yaitu bertugas menjadi coachee. Perkenalkan, di sini saya Kosasi dari UPTD SDN 2 Karangtumaritis, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Ya, saya Sinta Dewi dari SMA Negeri 1 Haurgelis. Saya Ririn Riani dari UPTD SDN Cikandung, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Selamat menyaksikan. Pak Kosasi, Waalaikumsalam Ibu Ririn. bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Ririn gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching, betul? Betul Ibu. Di sini saya menjadi observer ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat itu Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa saat proses coaching Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang Bapak kembangkan? Dalam proses coaching ini yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin dari 3 itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu gitu, karena dengan mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus gitu, sehingga saya ada kehadiran penuh atau presentnya ada gitu, dan mendengarkan aktif pun nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kosasi dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya itu bagaimana? Mungkin untuk indikator ketercapaian yang saya lihat itu nanti itu apakah coach sudah bisa mencari solusi gitu, atau permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Baik, mungkin itu aja ya Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching, Bapak selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam Pak Kosasi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Kosasi? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya ada yang mau diceritakan nih atau dibicarakan nih ya? Iya Pak, ada beberapa yang ingin saya ceritakan kepada Bapak terkait dengan pembentukan guru di sekolah saya itu Pak. Setelah saya mengamati, ternyata masih memakai metode yang konvensional, lebih banyak memakai metode ceramah dibandingkan dengan
metode-metode yang lebih bervariatif memanfaatkan teknologi begitu Pak. Baik Ibu Sinta. Jadi Ibu Sinta tuh ingin penyampaian materinya itu bervariatif ya Bu. Nih kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu tuh apa sih gitu ya yang Ibu harapkan gitu. Yang saya harapkan itu Pak, saya ingin mengetahui cara bagaimana sih saya membantu rekan-rekan guru yang lain supaya ada perubahan dalam menggunakan metode pembelajaran. Oh baik, jadi perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Nih kira-kira nih Bu ya perubahan cara penyampaian materinya tuh seperti apa nih yang Ibu inginkan gitu. Jadi perubahan dalam menggunakan metode atau media pembelajarannya gitu Pak yang lebih bervariatif, misalkan kayak zaman sekarang itu kan lebih banyak menggunakan teknologi ya Pak, seperti aplikasi Quizzes atau Wordwall, atau misalkan paling minimalis itu bisa menggunakan PowerPoint saat belajar di dalam kelas. Baik, jadi intinya tuh penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu ya Bu, yang Ibu ingin tingkatkan gitu. Nih sekarang jadi misalnya itu adalah kondisi ideal gitu. Yang tadi Ibu sampaikan tuh kondisi ideal gitu ya. Idealnya dan ada level gitu dari level 1 sampai 10. Yang level 10 kan yang tadi Ibu sampaikan gitu. Kira-kira nih sekarang ini kondisi di sekolah Ibu tuh berapa gitu. Sepertinya kalau dilihat dari keadaan guru yang sudah banyak senior itu masih di level 5 Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu gitu untuk saat ini. Nih kira-kira nih Bu, menurut Bu Sinta gitu, ingin adanya perubahan nanti tuh ke level berapa nih dari level 5 tuh gitu. Saya sih inginnya sampai ke level 7 ya Pak, karena menurut saya itu sudah cukup baik mengingat dengan keadaan banyaknya guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Baik, yang ingin Ibu tingkatkan itu ya dari level 5 ke level 7. Nih, kira-kira untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu tuh apa yang Ibu rencanakan nih kira-kira nih? Yang sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Pak ya, tapi mungkin saya akan membuat kayak sebuah pendampingan atau sebuah mentoring saja gitu Pak kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Oh baik, jadi nanti Ibu Sinta itu akan berencana gitu mengadakan mentoring ya Bu. Pendampingan secara individu gitu, face to face seperti itu ya Bu. Eh, Atas apa yang Ibu sampaikan barusan gitu, ada lagi nggak gitu strategi lain gitu selain menggunakan mentoring tersebut? Mungkin saya itu akan pertama itu melakukan konsultasi terlebih dahulu ya Pak dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan kepada guru tentang bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, baik tadi yang Ibu sampaikan ada dua ya, yang pertama mentoring, yang kedua itu mengadakan workshop nih gitu. Kira-kira nih yang menurut Ibu paling nyaman Ibu yang mana nih di antara keduanya tuh gitu. Sepertinya kalau misalkan menggunakan metode-metode itu akan lebih tepat ya Pak, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi dulu itu yang sudah senior mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan dengan menggunakan metodenya workshop. Jadi juga kalau workshop itu kan membutuhkan biaya ya Pak ya. Nah biayanya juga kan tidak sedikit, kemudian harus ada membutuhkan narasumber dan membutuhkan waktu yang cukup banyak juga. Oh baik, jadi Ibu tuh memilihnya itu lebih ke metode mentoring mungkin ya Bu gitu. Untuk memilih apa yang akan Ibu laksanakan gitu. Nih kira-kira nih kapan Ibu mau melaksanakannya nih? Kemungkinan secepatnya ya Pak, mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan lulus secara begini. Baik, minggu depan ya Bu Sinta ya rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Ibu gitu dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Kemungkinan saya akan meminta bantuan kepada rekan guru sejawat saya seperti Ibu Ayu atau Ibu Yuni yang ahli dalam pembuatan media pembelajaran. Baik, jadi Ibu Sinta tuh akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Ya, benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang dapat membantu saya dalam proses mentoring ini. Baik, Bu Sinta sudah berada di akhir sesi nih kita nih sudah tadi kita berbincang gitu ya. Hari ini yang tidak sabar lagi nih, saya itu tidak sabar lagi gitu mendengar
cerita Ibu Sinta ke depannya setelah melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi gitu. Apakah ada berhasil, apakah masih proses pengembangan gitu. Tapi mudah-mudahan ya Ibu Sinta itu ketemu lagi nanti tuh sudah mendapatkan hasil gitu ya dari perbincangan kita kali ini gitu ya. Ya, selama perbincangan kita sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya, tentang bagaimana cara untuk saya itu membantu rekan-rekan itu dalam mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif lagi. Ya baik Ibu Sinta, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya setelah Ibu melaksanakan mungkin minggu depan gitu ya. Mungkin aksi nyata atau rencana yang akan Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih ya saya sampaikan di sini kepada Bu Sinta, tetap semangat untuk merencanakan rencananya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Kosasi, coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya. Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Kosasi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Kosasi terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang tadi saya lakukan, proses coachingnya itu sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan gitu tindakan yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Seperti itu Ibu. Baik, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Kosasi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Kosasi. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu aja ya. Dari yang sudah Bapak lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach itu sehingga dapat bisa menggali informasi gitu ya Bu. Ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach itu bisa menggali informasi lagi gitu, lebih mendalam dan dapat mengarahkannya. Coach juga dalam menemukan solusi atau atas permasalahannya itu, ketika saya menanyakan pertanyaan berbobot itu, coach bisa mengetahui gitu rencana apa yang akan dilakukan oleh coach seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Kosasi. Padahal sudah menerapkan tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Kosasi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak. Pengen lebih menggali lagi ya, semoga lain waktu ke depannya Pak Kosasi lebih baik lagi. Semoga kita bertemu di lain kesempatan ya Pak, dengan berbagai pengalaman lagi. Baik Pak Kosasi, saya ucapkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.